Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus setiap dosa kita. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi kita bersyukur, kita masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, pada saat ini, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Allah yang baik dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh
Dan kami sangat bersyukur pada hari ini kalau kami boleh memperingati hari kematian-Mu untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya pada hari ini kami akan menyenangkan-Mu, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, supaya setiap kami yang datang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, haleluya. Terima kasih diberkati Tuhan. Coba kau katakan semua. Amin. Semua diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Kami terima kuasa Tuhan. Haleluya.
hidup dalam setiap keberadaan hidup kita. Puji Tuhan, Dia mati bagiku. Haleluya. Amin.
Karena oleh darah-Mu yang tertumpah di atas Golgota, kami mendapat keampunan dalam segala dosa kami. Kami dapat dibenarkan dan kami disucikan. Bahkan kami memperoleh hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Sebab itu lewat pengorbanan-Mu kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau taat sampai mati di kayu salib. Dan inilah yang Engkau butuhkan dari kami. Inilah yang Engkau inginkan dari kami, supaya kami taat kepada-Mu. Biarlah kami memiliki ketaatan itu hanya karena kekuatan daripada Roh Kudus. Dan pada saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu akan mengajar kami, supaya kami memiliki ketaatan di dalam melaksanakan dan melakukan kebenaran firman. Sebab itu Engkau berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pada kesempatan ini kebenaran firman akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan
dari daerah Lampung, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang. Nanti kita akan mendengar atau kita akan mendengar tentang kita akan mendengar tentang apa-apa saja yang Tuhan sudah kerjakan di dalam pelayanan mereka di daerah Lampung. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi dalam kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini, seberapa kita yang hadir, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya dengan pertolongan Tuhan saja kita masih bisa lagi ada sebagaimana kita ada. Lebih daripada itu, kita sekarang memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara, tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja kita akan belajar tentang kematian Tuhan Yesus. Kali ini kami ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Kita akan baca ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang pertama. Langsung ketemu, kita sama-sama berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya kita semua tahu apa yang dimaksud firman Tuhan pada pagi hari ini tentang nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mungkin ada persamaan atau yang sama dengan firman Tuhan yang kita sudah baca. Terlihat di dalam kitab Amsal pasal 2, Amsal pasal 22. Coba tolong baca ayat yang pertama. Amsal pasal 22 ayatnya yang pertama. Amsal pasal yang kedua ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin, saudara-saudara. Namun pada pagi hari ini karena kita berbicara tentang kematian, tentunya tidak luput juga kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya, kita sama-sama menjaga nama baik kita. Karena kita semua tahu, kita ambil contoh, semua kenal yang disebut Pak Harto Pak Harto itu dulunya dia dikenal sebagai bapak pembangunan. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, karena namanya manusia hidup di luar Tuhan, dia dari bapak pembangunan bukannya naik, tapi akhirnya digelar sebagai bapak koruptor. Kira-kira itu nama baik atau gimana saudara-saudara? Jadi marilah kita seberapa yang hadir pada pagi hari ini, lewat kematian Tuhan Yesus, kita sama-sama menjaga nama baik kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 dikatakan,
menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apa artinya kita mengaku-mengaku anak Tuhan, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita? Jadi itulah sebabnya pagi hari ini kita diingatkan lagi melalui kematian daripada Tuhan Yesus. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara-saudara, biasanya kita kalau ada yang berulang tahun bikin pesta ya. Tapi di sini dikatakan hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, kematian itu saudara-saudara mengandung dua arti. Yang pertama yang sering kita dengar dikatakan bahwa sudah mati habis perkara. Artinya setelah kita mati, ya seolah-olah memang sudah tidak ada beban sama sekali, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Tapi bagi orang-orang yang kenal Tuhan, mereka tahu satu waktu akan dibangkitkan dan akan dihakimi. Apa yang kita perbuat selama kita berada di muka bumi ini, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya pagi hari ini kita diingatkan kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Arti yang lain dari kematian, saudara-saudara, artinya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa-dosa yang kita perbuat pada masa-masa yang lalu, kita tinggalkan dalam arti mati. Ya, kita tidak ingat-ingat lagi. Karena saya waktu masih di Manado, saya pernah bersaksi di salah satu gereja besar. Saya katakan semua kejahatan yang ada di dunia ini tinggal bunuh orang yang tidak pernah saya bikin. Jadi pengertian kata tidak pernah sama yang belum pernah. Kata belum berarti akan, tapi ini sama sekali tidak. Karena salah satunya di dalam Amsal pertama ayat yang ke-7 Tuhan katakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi walaupun kita menjalankan gelar apapun, kalau kita nggak takut Tuhan itu sia-sia. Amin, saudara-saudara. Jadi marilah kita pagi hari ini, seberapa kita yang hadir, kita renungkan baik-baik arti kematian daripada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan Yesus rela untuk mati? Hanya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal 8, tolong baca ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Amin. Amin, saudara-saudara. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Maret tahun 2016, ibu saya dipanggil Tuhan dalam usia 93 tahun. Dia tidak sakit, saudara-saudara, tapi memang sudah waktunya. Karena 3 hari terakhir adik saya yang nomor 4 nelpon, bantu doa mama, nggak ada selera makan. Cuman itu saudara-saudara, nggak sakit sama sekali. Jadi di situ saya merenungkan kasih Tuhan luar biasa, sehingga ibu saya bisa mencapai usia 93 tahun. Dan disitulah di dalam ayat ini dikatakan tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara bisa bayangin jam, karena saya kalau malam saya matiin HP, saya pasang alarm jam 4 bangun. Pas saya hidupin alarm jam 4 sudah bunyi, langsung bunyi telepon. Dan saya yang di Jakarta, kamu sudah tahu
Apanya yang sudah tahu? Oh, kalau belum tanya langsung aja di kampung. Jadi saya langsung merasa gak enak, saudara-saudara. Saya nanya, karena kami 7 bersaudara, hanya 2 perempuan. Katanya adik saya yang perempuan 2 ini, dua-dua gak ada yang angkat. Waduh, saya bingung, saudara-saudara. Akhirnya saya ingat, oh, saya nelpon anak bersaudara dengan saya. Tapi yang angkat itu istrinya. Saya tanya, oh, kamu di mana? Oh, di rumah, baru pulang di tempat orang tua saya, katanya. Dia yang memberitahukan bahwa ibu saya sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya langsung, ya makasih, saya langsung matiin. Tiba-tiba istri saya nanya, ada apa tuh? Mama sudah dipanggil Tuhan. Karena anak saya 2 yang pertama sama yang kedua sudah pernah ke Manado selama 1 bulan di Manado tahun 2008. Ya, 98 saya keluar dari Manado, 2008 baru pulang. Jadi 10 tahun, saudara-saudara. Nah, disitulah waktu anak-anak ini mendengar saya bilang, Mama sudah dipanggil Tuhan, anak-anak 2 ini semua pada nangis. Akhirnya si kecil, karena dia nggak tahu sama sekali, dia nanya, ini kok kakak nangis? Yang ditanya ikut nangis, saudara-saudara. Wah, gimana lagi? Jadi, bingung, saudara-saudara. Akhirnya saya berpikir, kalau nangis semua, apalah artinya? Jadi saya nahan saja. Jadi begitu sudah agak tenang, saya bilang, ya namanya mendadak. Karena sama istri saya, karena adiknya yang musuh punya usaha, nah tolong dengan 2 juta ya. Tapi pas karena kena hari Minggu, ya tunggu selesai ibadah dulu, baru adik dari istri saya bisa ngirim jam 12 siang. Tapi saya sudah siap, dalam suasana kosong saya siap berangkat. Jadi saya sudah di jalan menuju ke mana mobil berhenti. Pas sudah arah ke sana, tiba-tiba bunyi telepon. Ada jemaat saya, orang Batak yang sudah kerja di Kalimantan. Pak, di mana sekarang? Oh, saya ini lagi mau ke Manado. Ada acara apa, Pak? Itu mama saya sudah dipanggil Tuhan. Oh, langsung dia matiin HP. Nggak lama bunyi lagi. Pak, ini ada berkat sedikit, Pak. Luar biasa Tuhan itu, saudara-saudara. Namanya seorang hamba hidup dalam kemurahan, kita mendapat berita yang mendadak dengan cara bagaimana, saudara-saudara. Tapi mujizat Tuhan tetap ada. Jadi begitu jemaat ini ngirim, saya langsung telepon ponakan di Jakarta. Dek, berhenti ketua, nanti kirim. Iya. Jadi saya ke Jakarta sudah siap tiket, saudara-saudara. Nah, selama 16 tahun melayani di Lampung, baru kali itu saya naik travel dari tempat pelayanan sampai pelabuhan Bakau. Karena kejar waktu, saudara-saudara. Saya telepon adik saya perempuan kalau bisa diformalin. Tapi karena adat kampung itu ada yang meninggal, ya nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi adik saya nolak, dia nggak mau repotin orang di kampung, katanya. Ya udah, jadi saya ikut aja, saya mengalah. Jadi hari Minggu, hari Sabtu malam meninggal, jam 12 hari Minggu saya berangkat. Jam 12 malam sudah di Merak. Nah, kemudian jam 2 ada telepon dari adik saya, mau ponakan bilang, oh, turun saja di PGC, di situ ada mobil langsung bandara. Oh iya, nggak lama adik saya telepon. Oh, kalau kamu datang, turun saja di Sleepy banyak taksi ke bandara. Iya. Karena saya sudah 2 berita, bingung. Saya langsung tanya si sopir, saya ini mau ke bandara, yang lebih cepat ke bandara turun di mana? Oh, Bapak mau ke bandara? Iya. Kalau Bapak mau ke bandara, turun aja di Kebun Nanas. Ya. Jadi jam 2 itu sampai di Kebun Nanas, turun, melewati ada sungai besar, sudah tapi kering. Lewat pagar
syukuri lagi. Saya turunin koper baru saya lompat dulu. Wah, lalu ngangkut gawat. Jadi saya nyebrang, tiba-tiba ada seorang petugas. Saya tanya, Pak, ini ada taksi yang ke bandara. Oh, Bapak mau ke bandara? Iya. Langsung dia telepon taksi, saudara-saudara. Dia telepon, langsung taksi datang, berangkat. Jam 3 sudah di bandara, jam 4 naik, jam 5 berangkat. Jadi 3 jam Jakarta Manado. Jadi sebenarnya kalau kita sini jam 8 bisa jam 9. Saya dijemput adik yang nomor 4. Jam 11 sudah ada namanya Tinoor, ada rumah makan. Saya bilang kita makan di sini aja. Karena kalau di rumah mau makan di mana, lihat orang tua dalam keadaan seperti itu. Jadi saudara-saudara, mujizat Tuhan terjadi jam 12 siang sudah sampai di rumah. Saudara bisa bayangin bagaimana pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Ya, tadinya saya berpikir saya nggak akan nyampe, nggak sempat lagi nengok orang tua. Tapi Tuhan atur sebegitu rupa sampai saya sampai di rumah jam 12, pemakaman jam 2. Di situ saya merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Sampai ada hati kecil berkata, saya ingin menyaksikan mujizat Tuhan terjadi. Kalau Tuhan izinkan, tapi ada pertimbangan saudara-saudara. Nanti saya minta Tuhan, misalnya Tuhan bangkitkan orang tua saya, banyak yang bertobat kan. Tapi saya berpikir itu kuasa Tuhan, saya nggak bisa melawan saudara-saudara. Akhirnya nggak jadi. Saya syukuri aja apa yang Tuhan buat. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Amin, saudara-saudara. Jadi walaupun orang tua kita sayangi, saudara kita sayangi, tapi ternyata masih Bapa di surga lebih mengasihi. Ya, Dia tidak mau kita bisa banyak menderita di dunia ini. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan panggil. Bahkan pernah saudara-saudara ada seorang kirim di Facebook, sampai hari kematian kok dimasukin ke situ saudara-saudara. Tapi karena waktu saya baca itu saya langsung hapus. Besoknya saya telepon karena saya tahu yang nomor yang ngirim itu. Katanya, apa maksud kamu ngirim ini? Dia ketawa, dia bercanda, katanya bercanda. Masa hari kematian sudah ditentukan saudara-saudara. Ya. Dia bilang hari kematian saya 2065. Jadi saya memang tidak tahu firman saudara-saudara. Sementara kalau tidak salah di dalam kitab Matius pasal 24, coba tolong baca Matius 24. Matius 24, tolong baca ayat yang ke-36. Matius 24 ayat yang ke-36. Firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus sendiri yang mau datang ke dunia, dia nggak tahu kapan dia datang. Yang tahu hanya Allah Bapa di surga. Lalu Tuhan Yesus anak tunggal, saudara-saudara. Ya, kita tahu Allah Tritunggal dia sebagai anak. Dia nggak tahu kapan dia datang. Yang tahu pasti hanya Allah Bapa di surga. Amin. Apalagi kita manusia mau tentukan kamu tahun sekian meninggal. Nggak ada, saudara-saudara. Jadi seberapa kita hadir pada pagi hari, kita belajar mengenal segala rahasia kebenaran firman Allah. Dari situlah iman kita bisa bertambah kuat. Amin. Kita lanjut dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-33. Yehezkiel pasal 33. Coba tolong baca ayat yang ke-11.
Yesaya pasal 33 ayat yang 11. Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang 11. Begini bunyi firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi jelas dalam Yesaya 33 ayat 11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi kadang-kala saudara-saudara ikut daging kita, kalau kita lihat orang jahat apalagi disebut preman, seolah-olah biarin dia mati, ya. Tapi ternyata di sini Tuhan tidak izinkan orang fasik itu mati. Tuhan tidak berkenan akan kematian orang fasik. Justru di sini dikatakan Tuhan itu berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi Tuhan tidak tega untuk umat ciptaannya binasa. Jadi sejahat-jahatnya orang, dia masih beri kesempatan untuk bertobat. Kita tahu sendiri Rasul Paulus seorang pembunuh, tapi dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Demikian juga kita yang ada pada pagi hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pakai kita secara luar biasa. Amin. Kami tidak pernah bermimpi saudara-saudara untuk bisa jadi pelayan seperti ini. Karena saudara-saudara, waktu sekolah Alkitab Palembang tahun 98, saya hampir gagal saudara-saudara. Karena waktu itu sempat sudah sepakat dengan seorang guru, tapi saya tidak tahu dari mana tiba-tiba ketemu dengan Bapak Gembala Hitung ini. Saya ditegur dalam bahasa daerah yang artinya jangan bikin malu, gitu saudara, jangan bikin malu. Nah, situ saya berpikir saudara-saudara, karena waktu itu biasanya guru itu 3 hari berturut masuk dalam 400 siswa-siswi duduk yang bagian paling belakang semua dia tahu, apa ada yang duduk, apa yang berdiri, semua dia tahu. Saya saudara-saudara bangku ketiga depan dari siswa. Karena dia sudah bikin kecewa saya, saudara. Satu butuh berani kami. Saya sudah hitung tangga mimbar itu ada 7 tangga saudara-saudara. Dalam hati saya kecuali kami mandi kapal itu. Di hati saya waktu itu saudara. Tuhan tidak izinkan saudara-saudara. Selama 3 hari berturut-turut dia masuk, saya nggak pernah berdiri. Dia nggak mau tegur saudara-saudara. Tuhan luar biasa saudara-saudara. Dia mengetahui isi hati kita masing-masing. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi. Jadi kalau tidak salah di dalam 1 Samuel 16, sebenarnya Tuhan tidak melihat apa gelar kita, enggak saudara-saudara. 1 Samuel pasal 16, coba kalau baca ayat yang ke-7. Satu Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu gak lihat, wah itu hartanya banyak, wah gelarnya tinggi. Enggak saudara-saudara. Ternyata di sini Tuhan katakan Tuhan itu melihat hati. Jadi kami tidak tahu sudah berapa lama saudara ikut Tuhan, tapi Tuhan
apa, kedudukan sebagai apa, ya. Seperti saya saudara-saudara di tengah-tengah melayani pekerjaan Tuhan, saya nggak pernah punya cita-cita jadi seorang sarjana, tidak pernah saudara-saudara. Tapi karena di pelayanan saya ditawarin oleh orang kepala sekolah SMP untuk membagi berkat sama anak-anak mengajar agama Kristen. Keluar peraturan dari pemerintah, guru TK aja harus sarjana. Apa yang terjadi saudara-saudara sementara saya mengabdi di sekolah itu? Akhirnya kemurahan Tuhan, saya ikut kuliah padat di unit 2. Sudah bayangkan kuliah padat itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Istirahatnya cuma makan siang. Jadi tahun 2012 ya, setelah menyelesaikan kuliah, saya sudah di Jakarta sama-sama dengan permintaan dari Cipoli. Jadi saudara-saudara, disitulah saya berpikir apapun gelar kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Tidak ada artinya saudara-saudara. Jadi ya, saya punya S1 tapi namanya gelar di dunia ini saja. Jadi saya tidak andalkan sarjana itu. Yang saya pakai 3S. Sedia, sabar. Ya. Kayak pagi hari ini, Bapak Gembala nggak kasih tahu saya tadi malam ini, baru pagi ini dikasih tahu. Jadi kalau kita nggak siap, kira-kira gimana saudara-saudara? Pada saat Tuhan datang, kita tidur. Kasihan saudara-saudara. Kita tidak bisa diangkat. Jadi sedia setiap saat. Amin. Jangan cuma tikan hari Minggu ada ibadah. Hari Minggu saya berdoa. Gitu. Clear saudara-saudara. Jadi marilah seberapa kita yang hadir pagi hari ini, kita lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita agar hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita lanjut di dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang kelima. Coba tolong dibaca ayat yang ke-10. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin saudara-saudara. Jadi firman Tuhan pagi ini jelas sekali ya. Tadinya sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah musuh Allah sendiri. Tapi dengan cara bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Allah Bapa di surga lewat kematian daripada Tuhan Yesus. Amin. Di sini dikatakan sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Kemudian diperdamaikan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Jadi Tuhan mati itu bukan mati sia-sia, bukan sengaja pengen mati, enggak saudara-saudara. Ya. Kalau misalnya orang yang membunuh dia bilang jadi patung, ya dipatung. Itu anak Allah saudara-saudara. Tapi dia rela menderita hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Jadi kita renungkan baik-baik bagaimana kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia rela menderita ya. Kalau ukuran kita manusia ya, mungkin masih enak ditampar daripada kita dikata-katain yang menyakitkan. Bahkan pernah saya di Manado saudara-saudara, ada seorang bapak dari gereja lain. Rupanya dia nggak senang sama gembala yang jadi sasaran saya saudara-saudara. Dia bilang kamu tuh siang malam kamu ibadah tapi kamu tuh komunis. Sakitnya apa saudara? Waduh, saya pikir padahal setiap hari Jumat saya puasa. Pada saat waktunya saya mau puasa, mau berdoa nggak bisa saudara-saudara, karena di hati ini bukan orang saudara-saudara. Ya saya minta ampun sama Tuhan.
ampuni saya. Minta ampun saudara-saudara. Nah, di situ saya merasa lega, saya bisa berdoa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Besoknya hari Sabtu ketemu dengan bapak itu. Saya belum sempat ketemu, dia sudah tegur duluan. Terima kasih Tuhan. Seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Padahal dia sudah makin sakit saudara-saudara. Dibilang komunis dan saudara bakal sakit ya. Tapi kalau tidak salah ada juga firman Tuhan katakan kasihlah musuhmu. Kalau tidak salah di dalam kitab Lukas ini. Itu perintah Tuhan yang paling berat bagi pribadi saya. Selama saya jadi anak Tuhan, saya baca-baca, kok bisa ya? Orang sudah sakit kita malah dikasih. Coba tolong baca Lukas pasal 6 ayat 27. Karena kita tahu saudara mampu mengasihi orang yang sudah menyakiti hati saudara. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin, saudara-saudara. Pada waktu saya baca firman itu, saya sendiri di pastori di Manado, nangis sendiri, saudara-saudara. Saya pikir, kok bisa ya? Orang sudah bikin kecewa kita, tapi dikasihi. Sepertinya perintah yang paling berat bagi pribadi saya. Tapi karena perintah Tuhan, kita harus taat atau tunduk pada perintah Allah Bapa di surga. Masih di dalam kitab Roma pasal 6, kita baca ayatnya yang ketiga. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sama dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dia sudah jelas anak Allah, tetapi Tuhan Yesus nanti diakui sebagai anak pada saat dia keluar dari air baptisan. Amin, saudara-saudara ya. Nanti dia keluar dari air baptisan, baru kedengaran suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Luar biasa saudara-saudara. Jadi tidak sembarang ikut Tuhan, tidak sembarang jadi anak Tuhan. Karena kalau orangnya, saya sudah percaya Tuhan, saya sudah ikut Tuhan, ini seolah-olah masa bodoh aja, ya. Tapi mari kita yang ada pagi hari ini, kita lebih jauh lagi mendekati kebenaran firman Allah, karena firman Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Masih dalam Roma 6, coba tolong baca ayat yang ke-10. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi Tuhan katakan pagi hari ini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ada lagi orang yang bisa salibkan dia. Nggak ada lagi saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara-saudara, kita renungkan baik-baik. Lewat kematian Tuhan Yesus, kita bisa lebih tahu lagi apa sebab Tuhan Yesus itu rela mati, sementara dia anak Allah. Tapi hanya satu tujuan, dia mengasihi kita semua. Amin. Kita lanjut di dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Tolong baca ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 bunyi firman Tuhan.
Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin, saudara-saudara. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Guru besar yaitu Tuhan Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi saudara-saudara, kematian Tuhan itu memiliki arti yang paling besar, arti yang paling dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma mati sia-sia, bukan seperti hari-hari terakhir ini orang mati karena corona, tapi Tuhan Yesus mati karena rela untuk menebus dosa kita. Amin, saudara-saudara. Jadi menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini tentang kematian Tuhan. Kematian Tuhan sebagai anak Allah, Dia rela, saudara-saudara, hanya untuk menebus dosa-dosa kita yang kita perbuat waktu-waktu sebelum kita menjadi anaknya. Kita lanjut di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11, kita akan baca ayat yang ke-5. Ibrani pasal ke-11 ayat yang ke-5, demikian firman. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Amin, saudara-saudara. Jadi alangkah bahagianya kalau kita semua yang ada pagi hari ini bisa seperti Henok, diangkat hidup-hidup, ya. Jadi katakan di sini, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi seberapa kita yang hadir, kalau memang hidup kita berkenan kepada Allah, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi marilah kita yang ada pagi hari ini, lebih hari kita lebih setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menebus segala dosa-dosa kita di waktu-waktu yang lalu. Kita masuk di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-11. Sudah dapat membaca? Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin, saudara-saudara. Jadi Tuhan mengingatkan kita semua pada pagi hari ini, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara tahu kematian yang kedua itu apa? Kita mati secara jasmani. Kemudian yang kedua, ya, pada saat penghukuman Tuhan datang, ya, akan ada lautan api, saudara-saudara. Jadi yang orang-orang tidak percaya dibuang ke lautan api. Ya, sebelumnya dihakimi dulu, kemudian dibuang ke lautan api. Di situ orang-orang itu meratap, saudara-saudara, pingin mati tapi nggak bisa mati selama-lamanya. Itulah penghukuman yang kekal. Amin, saudara-saudara. Pingin mati tapi nggak bisa mati. Lautan api, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara.
Jadi marilah kita yang ada pagi hari ini lebih hari ini lebih setia kepada Tuhan, lebih hari ini lebih dekat dengan Tuhan. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk kita menuju kepada kerajaan Allah yang kekal. Kemudian di dalam Wahyu 20 kita akan baca ayat yang ke-6. Sudah dapat membaca. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin, saudara-saudara. Betapa bahagianya kita yang ada pagi hari ini kalau kita bisa menjadi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Luar biasa, saudara-saudara. Kita mau capai aja 100 tahun udah jarang, orang sampai 100 tahun itu udah jarang ya, apalagi ini kita bisa memerintah selama 1000 tahun. Itu luar biasa, asalkan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Disitulah Tuhan berkenan mengangkat kita. Masih lagi 20, kita baca ayat yang ke-14. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Amin, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang fasik semua akan dilemparkan ke lautan api. Jadi itulah saudara-saudara yang dikatakan sini kematian yang kedua. Tadinya sudah mati secara jasmani, setelah penghakiman akhirnya mati ulang lewat penghukuman yang kekal. Namun saudara-saudara, seberapa kita hadir pagi hari ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena firman Allah sendiri menjamin hidup kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Jaminannya apa, saudara-saudara? Ada suatu rahasia di dalam kitab 1 Korintus pasal 15, merupakan ayat yang terakhir. 1 Korintus 15, tolong baca ayat yang ke-51. Ada rahasia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Begini bunyi firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin, saudara-saudara. Ternyata Tuhan katakan menjadi jaminan bagi kita, kita semua ini tidak akan mati, tapi kita semua akan diubahkan. Amin. Entah bagaimana caranya Tuhan mengubah kita, tetapi yang pasti Tuhan akan mengubah kita menjadi yang terbaik. Amin. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa biasa kalau ada yang terakhir, yang paling akhir. Kita akan baca yang paling akhir kalau tidak salah di dalam kitab Matius. Sebenarnya apa yang dikehendaki Tuhan pada kita sehingga dia rela untuk mati di kayu salib? Tentunya ada sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Matius pasal yang ke-9,
Coba tolong baca ayat yang ke-13. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sehingga Dia rela mati bagi kita. Matius 9 ayat yang ke-13 demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin, saudara-saudara. Jadi ada firman Tuhan katakan Tuhan Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi saudara-saudara, demikian juga kita yang ada pagi hari ini. Kalau Tuhan panggil kita menjadi anaknya, bukan jadi anak yang harus dilayani setiap hari, tapi jadilah kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, saya sampaikan pada jemaat di tempat pelayanan saya kasih nama itu jemaat Samaria, karena kita tahu bagaimana kehidupan orang Samaria ya. Waktu ada orang yang yang hampir mati ya, di pinggir jalan, ada imam lewat, mana yang aja, ada orang lagi lewat, nengok aja, terus tiba-tiba yang ketiga datanglah orang Samaria yang murah hati. Ya, begitu dia lihat, dia angkat, dia bawa ke penginapan dan dirawat. Luar biasa, saudara-saudara. Itulah yang membuat saya, ya maaf ya, itu sama istri saya yang sekarang, dia sudah sebelum kami menikah, dia sudah duluan melayani selama 6 tahun. Tahun 94 dia sudah melayani. Ada calon-calon saya yang siapkan untuk saya pribadi, menurut saya ternyata Tuhan kasih yang terbaik. Ya, saya betapa luar biasa seorang wanita melayani seorang diri selama 6 tahun. Ya, waktu saya sekolah di Palembang, ya, 3 kali saya puasa 3 hari penuh. Jadi sama sekali nggak makan, nggak minum selama 3 hari. Ya, puasa saya apa saudara saya? Saya cuma minta Tuhan berikan saya pasangan hidup yang setia dan takut akan Tuhan. Karena ada orang yang setia tapi nggak takut Tuhan, bahkan sebaliknya takut Tuhan tapi nggak setia. Nah, ketemulah saya dengan namanya Ruth. Saudara-saudara, disitulah ya, Tuhan kirim pulang rusuk saya. Nah, Tuhan kirim dari Banyuwan. Ya. Jadi saudara-saudara, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ternyata yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, di dalam Matius 9 ayat 13 Tuhan katakan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Kita sama-sama berdoa. Kita bagi berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman dari ayat demi ayat yang kita sudah yang bertalian dengan kematian Tuhan, dan kematian itu membawa berkat bagi kita. Kita percaya bahwa kematian Tuhan itu mendatangkan satu berkat yang sangat luar biasa, karena di dalamnya ada keselamatan, di sana ada pengampunan dosa, dan di sana juga ada pembenaran untuk hidup kita. Di sana ada pengujian dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus, dan kita percaya bahwa lewat perjamuan asa yang kudus ini adalah merupakan momen yang telah dilakukan oleh Tuhan sebelum Dia masuk di dalam penyiksaan dan penderitaan di atas kayu salib. Haleluya. Kita menyanyi satu koor yang berkata, pada satu bukit
satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Dan sesudah makan ia mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darahku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat perjamuan asa yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengambil bagian di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku datang
serahkan bagi kamu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kita ingat pengorbanan Yesus di atas Golgota. Darahnya yang tertumpah adalah menjadi lambang dari air anggur yang kita angkat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena dari dalamnya kami telah dibayar lunas atas segala dosa dan kesalahan. Sesudah makan Dia mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah sebabnya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan pada Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Kemenangan orang-orang percaya adalah lewat salib Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah beribadah kepada-Mu. Walaupun di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, tapi kami tetap mau bersekutu dengan Engkau dalam persekutuan yang indah. Karena di sanalah kami memperoleh berkat dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak. Haleluya Yesus. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah memimpin seluruh acara ibadah kami pada pagi hari ini dalam memperingati hari kematian. Tetapi kami percaya bahwa pengorbanan-Mu tidak sia-sia bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebab itu pada saat kami berjalan pulang ke rumah kami masing-masing, hentarlah kami dengan penghentaran dan tuntunan daripada tangan-Mu yang berkuasa. Karena di dalamnya kami pasti merasa aman. Di dalamnya kami terhindar dari malapetaka dan kecelakaan, terhindar dari segala penyakit corona, bahkan terhindar dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Adalah kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, kasih kemurahan, kasih sayang, rahmat, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus, tinggallah bersama-sama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.